Mari kita buang segala pikiran negatif yang ada di pikiran kita. Segala pikiran yang tidak indah, buang saja dari pikiran kita. Misalnya, kalau ternak lobster itu susah. Kalaupun bisa, nanti kalau sudah banyak jualnya juga susah karena belum ada pasarnya. Pikiran-pikiran seperti itu buang saja. Dan kita ganti dengan pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang indah. Misalnya, ternak lobster itu mudah, berkembang biaknya sangat cepat, dan nanti kalau sudah banyak, besar-besar, jualnya juga tidak susah. Bahkan pembeli akan datang dengan sendirinya. Karena apa? Segala sesuatu yang terjadi pada kehidupan kita itu berawal dari apa yang kita pikirkan. Itu kalau menurut hukum alam yang bahasa kerennya the law of attraction. Yang saya tahu seperti itu. Oke. Nah, ini kondisi kolam saya waktu pagi. Kemarin malam saya nangkep di sini beberapa ekor, sekitar 15 ekor lah, karena ada yang pesen saudara atau teman kita yang dari Cilacap. Ya pesen untuk nyoba dulu satu paket. Makanya ini shelternya agak berantakan, soalnya kemarin malam saya nangkep di sini sekitar 15 ekor dan sudah saya karantina. Saya karantina di kolam ukuran 2x1. Kita lihat dulu. Nah, saya karantina di sini sekitar 15 ekor. Ini kayaknya sudah nggak ada yang stres. Dia perpindahan kolam dari yang agak luas ke kolam kecil sudah pada sembunyi, berarti nggak ada yang stres. Tuh lari. Nah, tuh pada sembunyi semua, berarti sudah tidak stres ya. Soalnya lobster itu indukan kalau dipindah kolam dari kolam besar ke kolam yang sempit biasanya agak stres. Ini dan untuk melihat tandanya itu dia stres atau enggak stres itu, kalau lobster itu asal dia sudah pada sembunyi itu berarti enggak stres. Kalau stres dia ini jalan aja di pojok kayak gini, jalan terus muter terus gitu, nggak tahu dia nyari apa. Pokoknya kalau stres itu gitu, dia keluar terus di tepi ini muter saja gitu, jalan-jalan terus nggak mau sembunyi. Kalau siang nggak mau sembunyi itu cuman ada tanda-tandanya satu lobster stres atau lobster yang akan ganti kulit. Kalau lobster yang akan ganti kulit itu pasti ya keluar dari rumah-rumahnya ini nyari pojokan, ganti kulit di pojokan gitu. Itu lobster yang mau ganti kulit. Yang kedua itu lobster stres kalau dia keluar terus kalau siang. Soalnya lobster itu kan hewan nokturnal, hewan yang aktivitasnya itu malam. Oke, ini nanti akan saya kirim ke Cilacap. Sudah baik, ini sudah nggak ada yang stres walaupun baru kemarin malam nangkepnya. Ini kondisinya baik, lobsternya normal semua. Nanti sore saya kirim lewat Kalok jam 7 malam itu. Terakhir masuk di kantornya Kalok Madiun. Besok pagi kurang lebih jam 6 baru nyampe di Cilacap di stasiun Sidarja. Buat bapak yang mesen ke saya yang dari stasiun yang dari daerah Cilacap itu, terima kasih banyak Pak atas kepercayaannya. Semoga nanti di tempat bapak segera beradaptasi, lolos adaptasinya dan segera berkembang biak. Semoga secepatnya
berkembang biak dan ikut ambil peran dalam menyuplai ketersediaan lobster konsumsi. Karena apa? Karena lobster konsumsi itu ketersediaan dari pembudidaya itu masih sangat kurang. Yang selama ini beredar itu kebanyakan kalau konsumsi itu ya sekitar berapa ya, 50% sampai 70% itu dari alam. Jadi dari pembudidaya itu kebanyakan masih muter di pembudidaya baru gitu. Jadi ini nanti semoga lolos adaptasi dan segera berkembang biak, terus secepatnya bisa ikut menyuplai kebutuhan lobster konsumsi di pasar itu. Nah, ini teman-teman, saya mau mengirim lobster indukan 1 paket ke Cilacap, pesanan seorang bapak, namanya siapa ya, lupa aku. Pokoknya dia pesen 1 paket buat percobaan, dan ini saya mau packing nanti jam 7 ke Kalok untuk dikirim lewat kereta api logistik. Ini di tengah ini es batu supaya nanti di sini itu hawanya, di sini itu hawanya tetap sejuk dingin gitu. Terus ini air kolam, ini digunakan untuk adaptasi pembahasan pertama pas lobsternya nanti nyampe, pakai air yang asli dari kolamnya. Jadi kalau beli lobster indukan di tempat saya itu perlakuannya seperti ini kalau luar kota. Soalnya ini nanti kan jarak tempuhnya itu sekitar 9 jam kalau nggak salah, 9 jam 11 jam lah. Nanti naik kereta jam 7 sampai di sana kurang lebih jam 6 pagi, 11 jam jadi. Nah, setelah seperti ini dikasih daun pisang kering tapi yang sudah dibasahi, supaya lobsternya nanti secepatnya segera sembunyi, supaya dia nggak stres dalam perjalanan, dia sembunyi melesep gitu. Terus kenapa harus daun pisang? Kan saya sering pakai tuh daun pisang yang kayak gini. Kenapa harus daun pisang itu? Kalau saya sih nggak harus sebenarnya, cuman ya yang baik itu daun pisang, karena sepengetahuan saya daun pisang ini kalau dikasih di kolam itu, daun pisangnya udah kering kayak gini loh, itu sebenarnya dimakan juga sama lobster. Jadi ya sekalian buat tempat sembunyinya dia. Terus kalau memang nanti di jalan lobsternya lapar bisa makan, kurang lebihnya seperti itu. Oke teman-teman, ini saya ambil dulu lobsternya. Nah ini teman-teman, lobsternya sudah saya ambil dari kolam karantina tadi. Sekarang kita masukkan ke packingnya. Ini sekalian tak tunjukkan juga jantan betinanya. Nah kalau seperti ini betina, dicapitnya tidak ada merahnya. Nah kayak gini, ini betina 1. Nah kalau kayak ini jantan, dicapitnya ada merahnya. Terus di kaki yang paling bawah itu ada semacam kayak apa itu, tajinya ayam jago itu loh. Itu pasti jantan. Kalaupun nggak ada merahnya di capit, kalau di kaki paling bawah itu ada yang bentuknya kayak taji ayam itu pasti jantan. 1, 2 jantan, 2 betina 2 betina lagi 3, betina lagi 4, betina lagi 5, betina lagi 6, jantan 3, jantan lagi 4. Sudah cukup ini, 4 jantan 6 betina.
Nah, ini packing sudah selesai. Selanjutnya akan saya bawa ke kantornya Kalok. Hewan hidup jangan dibalik. Terus ini teman-teman yang luar kota ataupun yang dekat-dekat dengan Madiun sini, Magetan, Madiun, Ponorogo, Ngawi, bisa hubungi saya di nomor ini. Sekedar konsultasi juga bisa, mau beli indukan atau bibit juga bisa. Pokoknya saya jalin persaudaraan sebanyak-banyaknya kepada sesama pembudidaya lobster. Tidak beli di tempat saya, tapi tanya-tanya kepada saya juga nggak apa-apa. Saya jawab sebisa-bisa saya, sesempat-sempatnya saya gitu. Oke, terima kasih. Dan buat teman-teman atau siapa saja yang sudah beli indukan ataupun bibit ke tempat saya tapi tidak saya kontenkan, tidak saya buat video, tidak saya upload di YouTube, tolong jangan komplain. Bukan berarti saya pilih kasih atau apa, saya menghindari membuat konten yang serupa, maksudnya esensinya sama gitu, saya hindari. Yang kemarin itu kan saya upload yang kirim ke Malang ya, ini karena kirimnya ke arah barat ke Cilacap, ini saya upload gitu, cuman untuk apa ya, untuk referensi saja buat yang melihat bahwasanya saya juga bisa kirim ke arah barat ataupun ke arah timur pakai jasa ekspedisi Kalok. Nanti kalau ada lagi yang saya kirim lewat jasa ekspedisi bis juga akan saya upload, tapi kalau serupa misalkan pakai ekspedisi Kalok ke arah Surabaya ataupun ke Malang lagi, mungkin tidak saya upload lagi gitu ya teman-teman, bisa dipahami kan? Alhamdulillah, ini paket sudah diambil oleh si pemesan, sudah di unboxing. Ini ditaruh di bak untuk diaklimatisasi. Jadi aklimatisasi itu adalah pembasahan lobster dengan air kolam asli, supaya lobsternya dia tidak tidak kaget ya. Jadi dia dalam perjalanan kan darat, dalam styrofoam, dalam keadaan kering, cuman lembab gitu aja. Terus dibasahi, masih pakai air kolam aslinya, itu kan secara pH atau secara apa itu kan lobsternya masih merasakan, oh ini masih sama dengan kolam yang lama gitu. Nah setelah itu nanti ditunggu sampai 15 menit sampai setengah jam lah kalau perjalanannya agak lama, tapi kalau perjalanannya pendek ya 10 menit sampai 15 menit sudah cukup. Nah ini sudah dimasukkan ke kolam oleh si bapaknya. Ini kolam kelihatannya kolam ukuran setengah kali 2 meter ini kayaknya. Ya nggak apa-apa, ini masih cukup untuk lobster satu paket indukan. Bahkan kalau ini sepertinya shelternya terlalu banyak ini Pak. Nanti bisa direvisi lagi untuk penempatan shelternya. Ini sepertinya lobsternya juga sudah tidak stres, dia sudah pada sembunyi. Ada orang, ada lihat ya, dia sembunyi itu berarti dia tidak stres. Kalau siang memang lobster biasanya sembunyi. Oke, yang perlu saya tekankan lagi di ujung video ini, bahwasanya semua yang saya lakukan, perlakuan terhadap lobster, baik mulai karantina, kirim dan lain sebagainya, itu aklimatisasi itu ya sebatas usaha gitu loh. Hasilnya itu ya terserah Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalaupun ada keberhasilan dari segala sesuatu yang saya lakukan, itu
bukan karena pinternya saya atau hebatnya saya, tapi semata-mata karena Rahman Rahimnya Allah kepada kita. Kita sebagai manusia ya cuman bisa berusaha yang terbaik menurut yang kita tahu, menurut yang kita bisa, ya seperti itu gitu. Masalah hasil ya kita serahkan saja kepada Tuhan Yang Maha Esa.